Mantap, sudah rekod. Baiklah, perkenalkan saya Dimas Pangestu. Jadi di sini saya ingin bercerita. Video ini nggak ada editing karena saya males. Sedang banyak tugas, mantap. Jadi saya jenuh, bosan. Jadi saya bikin video-video inilah ya. Sini saya akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman saya. Semoga dapat didengarkan, semoga bisa diambil sisi positifnya, buang negatifnya, tiru yang baik, buang yang buruk, jadikan pembelajaran bukan jadi pedoman. Mantap. Oke. Lanjut, di sini saya akan bercerita tentang semasa SMA. Alhamdulillah saya saya lulus di tahun 2020, lulus tepat waktu dengan pengalaman sejuta pengalaman. Alhamdulillah. Jadi saya lulus, saya sekolah di salah satu sekolah yang bisa dibilang sekolah favorit di Kebumen. Di tahun pertama saya mencoba aktif gitu. Kalau menurut saya ya, masa SMA itu masa yang harusnya dinikmati, masa yang harusnya bisa menjadi bekal untuk di dunia perkuliahan, bekal di dunia besok dewasa. Karena menurut saya di masa SMA ini masa pencarian data jati diri, untuk kemudian di waktu kuliah dikembangkan lagi lebih terperinci, sehingga penting untuk mengembangkan diri di masa SMA atau ya sederajat gitu. Jangan cuma kayak berangkat pagi pulang sore nggak dapat apa-apa, cuma dapat pelajaran ya, itu penting, tapi juga pengalaman di luar itu jauh lebih penting. Menjalin relasi, kemudian pengalaman itu sangat berharga, dan proses berinteraksi dengan orang lain itu jauh lebih penting menurut saya daripada hanya fokus di bangku sekolah, cuma memperhatikan fokus ke akademiknya tanpa kurang pengalaman, ibaratnya kurang pergaulan. Justru di masa SMA ini saya sarankan untuk banyak mengembangkan diri dengan mengikuti banyak ekstra. Kalau perlu ikuti semua ekstra, menurut saya sih nggak apa-apa. Nanti kan kalau yang cocok bertahan, yang nggak cocok tinggal pamit. Jadi saya semasa SMA itu ikut banyak ekstra, yang ada film, kemudian olahraga itu pas kelas 11, KKR ikut, kader kesehatan remaja yang ngurusi UKS gitulah. Kemudian pecinta alam, itu namanya di sekolah ya, pecinta alam gitu. Kemudian ikut apalagi ya, KKR, pas kelas 11 ikut jadi duta anti narkoba di sekolah. Kemudian saat kelas 11 juga dipilih untuk masuk olahraga yang baru, namanya pentaki. Nah, pasti belum tahu kan? Nah, dicari aja di Google, jangan malas jadi generasi muda. Itu pentaki, jadi yang lempar-lempar itulah, lempar tapi bukan lempar lembing, apalagi lempar batu sembunyi tangan gitu. Terus apa lagi ya, saya ikut banyak komunitas dan organisasi di luar.
dan mendirikan komunitas kemanusiaan itu sama teman-teman pencinta alam. Awalnya namanya itu komunitas kita satu Kebumen, itu bergerak di bidang kemanusiaan, kemudian ikut organisasi pendaki, kemudian tergabung juga dalam organisasi apa ya, lupa, udah nggak aktif banget gitu, macam komunitas apa ya, untuk menaungi bacaan-bacaan gitu. Jadi banyak buku-buku yang kurang dipakai oleh teman-teman dikumpulkan untuk kemudian disumbangkan ya gitu. Juga ikut dalam komunitas-komunitas itu sering mengadakan semacam bakti sosial, pengiriman air bersih, ikut dalam kalau ada bencana alam kita ikut diterjunkan. Jadi pengalamannya cukup banyak. Kemudian sebenarnya saya nggak ikut kayak semacam di sekolah itu nggak ikut apa ya, membimbing ekstra kayak karya tulis gitu, tapi saya tertarik dan pas kelas 12 malah iseng-iseng sama teman kelas nyoba ikut lomba yang diadain di Disperkim LH, lolos masuk 10 besar. Jadi itu habis itu lanjut presentasi nggak lolos berikutnya, cuma sampai 10 besar di Kebumen, ya lumayan alhamdulillah. Kemudian ngomong apa lagi ya, film pernah tertinggi apa ya, juara 3 lomba film bahas tentang geopark gitu, tentang geopark Karangsamung, Karangbolong, itu menang dalam rangka apa ya, dalam rangka HUT RI ke-74 itu tahun 2019, tahun 2019 iya, sama HUT Kebumen. Terus LCC 4 Pilar menang juara 2, cuma terkait poin 0,5 sama juara 1 dan lanjut ke Purwokerto dan kalah. Tapi lumayan sih pengalamannya itu. Jadi gimana rasanya, jadi ngerasain gimana rasanya ngawal undang-undang dasar, ngawal kayak paham lebih dalam tentang birokrasi di Indonesia, sistem pemerintahan, dan lebih mempelajari lebih dalam tentang Pancasila. Jadi kayak meningkatkan rasa jiwa nasionalisme gitu. Jadi paling asik itu sih. Kemudian pernah lomba-lomba di cinta alam juga pernah ikut di UGM, pernah tentang orienteering. Orienteering itu lomba tentang menentukan lokasi melalui simbol-simbol yang sudah ditentukan. Kemudian lomba panjat wall climbing di Purwokerto, di mana aku lupa itu, lomba lintas alam di Wonosobo. Semua nggak ada yang menang sih, tapi yang penting pengalamannya. Jadi di sana jadi kenal banyak orang, jadi punya relasi tambahan. Kalau misalnya ke sana itu ada orang yang dikenal, jadi nggak bingung. Juga gara-gara masuk organisasi pendaki itu juga sering jadi bisa kenal orang-orang pariwisata, jadi tahu kegiatan masyarakat itu kayak gimana, mengamati interaksi mereka. Jadi selama masa SMA saya habiskan waktu saya untuk mencari pengalaman dan mencoba hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah saya lakukan, dan membentuk diri saya seperti saat ini, yang menurut saya nggak bisa bilang saya baik atau apapun yang bisa menilai orang lain.
Ya, jadi membentuk diri saya yang lebih, menurut saya ya, yang lebih peka terhadap orang lain gitu, kemudian semacam bisa merasakan gimana perasaan orang gitu, gara-gara itu sering ngasih bantuan-bantuan gitu. Alhamdulillah masih diberi kesempatan pada saat lumayan dilanda banjir, ikut dalam dapur umum, tahu bagaimana rasanya korban-korban banjir itu, di terenyuh gitu sih. Jadi menurut saya semasa SMA itu jangan cuma buat belajar-belajar doang. Belajar itu wajib, namun untuk mengembangkan diri itu jauh lebih penting. Jadi jangan pernah tinggalkan belajarmu, dan gapailah setiap pengalaman ataupun hal-hal yang belum pernah kamu lakukan, yang positif tentunya, jangan yang negatif. Ya mungkin segitu dulu cerita dari saya. Nanti lanjut di cerita berikutnya. Oke, mantap, ini langsung upload ya. Mantap.